Shalom Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kembali kita beribadah bersama-sama. Dan hari ini kita mau terus percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada seumur hidup kita. Musim akan terus berganti. Tapi hati kita kepada Tuhan akan tetap sama. Mengasihinya, mencintainya, mengiringnya seumur hidup kita. Ya Yesus, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tangan sama, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka kedua tangan kita. Biarlah waktu ini menjadi waktu kita dengan Tuhan secara pribadi. Allah yang selalu tolong kita, Allah yang selalu jaga kita.
Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu tolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku. Seumur hidupku. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu tolong kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Allah yang selalu dapat kami andalkan. Kalau sampai hari ini kami dapat berdiri, kalau sampai hari ini kami dapat beribadah, itu bukti perlindungan Tuhan. Itu bukti penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian kami. Sepanjang kesempatan Tuhan beri bagi kami. Kami mau puji-pujian, penyembahan. Terus kami naikkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang hari ini bersama-sama beribadah. Tuhan menilik hati mereka masing-masing. Kalau ada hal yang memberatkan hati mereka, bila mereka melihat Tuhan itu baik senantiasa. Kalau mereka hari-hari ini merasa putus asa, Tuhan memberikan mereka semangat yang baru. Dan kami semuanya yang hari ini diberkati dengan segala kelimpahan, mengembalikan segala puji, hormat, syukur bagi nama Yesus Kristus Tuhan dengan beribadah sungguh hati bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita mau memuji Tuhan, menaikkan sembah kita bagi Tuhan, itu adalah hal yang baik. Karena Tuhan itu baik senantiasa. Amin. Amin. Mari kita masuk ke gerbangnya dengan bersyukur, dengan pujian. Katakan sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia keblas sangkakala, musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus.
Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sang kekala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ulang katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang baik. Bapak Ibu Saudara, seringkali ukuran kebaikan adalah pemberian. Dan ketika Tuhan memberikan hidupnya bagi kita, bukankah itu ukuran kasih, ukuran kebaikan yang lebih dari segala kebaikan? Itu adalah ukuran cinta yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Karena itu marilah saat ini kita katakan hanya Yesus Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban.
mari naikkan pujian ini sama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berada, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Katakan sama-sama, hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berada, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, selamanya. Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Yesus Tuhan segalanya. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami cintai dalam hidup ini Tuhan. Tapi biarlah cinta kami tidak mengalahkan cinta kami kepadamu. Sehingga ibadah kami menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Tidak hanya untuk Tuhan tetapi juga untuk kami. Karena kami menyatakan kasih kami, mengekspresikan kasih kami kepada Tuhan dalam ibadah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih-Mu yang besar. Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Supaya setiap kami menerima firman-Mu tidak hanya dengan pemikiran kami, dengan telinga kami, tetapi terlebih dengan hati kami. Sehingga firman Tuhan menjadi sebuah tanaman yang baik, yang berbuah, yang dapat dirasakan sehingga hidup kami menjadi hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat Tuhan di rumah-rumah. Dan kami semua yang terima firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita ibadah di rumah masing-masing. Kita beberapa minggu ini dikejutkan dan dikhawatirkan dengan angka pandemik yang semakin meningkat. Tapi baiklah di tengah-tengah situasi yang sukar ini, kita tetap menguatkan hati kita, menguatkan iman kita di dalam Tuhan, dan terus beribadah seperti yang kita kerjakan saat ini. Renungan firman Tuhan kali ini berjudul menjaga pergaulan. Sekali lagi renungan kita sore hari ini adalah menjaga pergaulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita itu mengikuti atau berusaha menjadi sama seperti lingkungan kita. Kecenderungan kita
itu biasanya berusaha menjadi sama dengan lingkungan kita. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita akan menjadi orang baik. Kalau kita bergaul dengan orang kacau, kita akan menjadi orang kacau. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sekali lagi ternyata kecenderungan kita itu berusaha menjadi sama dengan lingkungan kita. Alkitab yang sudah kita baca tadi mengingatkan supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak salah, maka kita harus menjaga pergaulan. Sebab jika kita salah bergaul, maka dampaknya akan berbahaya bagi kita. Jika kita salah dalam bergaul, yang pertama bisa membawa kepada kesesatan. Jika kita salah dalam bergaul, yang pertama bisa membawa kepada kesesatan. Orang percaya atau orang benar seperti kita akan nampak dari apa yang dia pikirkan, yang dia katakan, apa yang akan nampak dari apa yang dia kerjakan atau yang dia lakukan. Tempat di mana dia berkunjung atau tidak dikunjungi. Tempat di mana dia berkumpul atau tidak berkumpul. Tempat di mana dia bisa bergaul atau tidak biasa bergaul. Jadi orang percaya itu akan nampak dari apa yang dia katakan, yang dia pikirkan, nampak dari orang-orang yang biasa dia bergaul dan biasa tidak dia bergaul, atau tempat yang biasa dikunjungi atau dia hindari. Saudara, kalau orang percaya, biasanya kan tempat yang biasa dikunjungi adalah tempat ibadah, rekan-rekan seiman, saudara-saudara seiman. Itu sebabnya kita betul-betul harus menjaga pergaulan kita supaya kita tidak salah bergaul. Sebab kalau kita salah bergaul, itu akan membawa kepada kesesatan. Mazmur 1 ayat 1 dan yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 dan ke-6 demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebab Tuhan, ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apa sih sebenarnya orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Orang fasik berarti punya kelakuan yang buruk, punya kelakuan yang jahat, orang yang biasa melakukan dosa. Orang fasik artinya adalah orang yang percaya kepada Allah, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, bahkan biasa melakukan dosa. Sedangkan pencemooh adalah orang yang suka mencaci orang lain, suka mencela orang lain, suka mencerca orang lain, suka mengutuk orang lain, suka mengkritik orang lain. Itu pencemooh. Nah saudara, Mazmur pasal 1 ayat 1 dan yang ke-6 tadi mengingatkan kepada kita supaya kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya begini, kalau kita bergaul dengan orang fasik, orang yang tidak peduli perintah Tuhan, orang yang tahu Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, kalau kita ini berkumpul dengan pencemooh, yaitu orang yang suka mencaci, orang yang suka mengutuk, orang suka mengkritik orang lain, maka kita tidak berbahagia. Bahkan disebut
sesat karena pergaulan dengan orang fasik, dengan pencemooh akan membawa kepada kesesatan. Amsal 29 ayat yang ke-8 berkata begini, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Ditegaskan dalam Amsal 24 ayat 9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Saudara, jangan saudara pikir bahwa orang fasik ataupun pencemooh itu hidupnya biasa-biasa, santai-santai, tidak menghadapi konsekuensi. Salah. Alkitab itu mencatat bahwa ada hukuman bagi si pencemooh. Amsal 19 ayat 29 berkata begini, hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang yang bebal. Amsal 22 ayat 10 mengingatkan kepada kita begini, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan pencemooh. Tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit, kita akan menjadi sama dengan pergaulan kita. Kalau pergaulan kita benar, akan membawa kebahagiaan. Seperti Mazmur 1 ayat yang pertama tadi. Tetapi kalau pergaulan kita salah, akan membawa kesesatan. Saudara, mari kita menjaga diri kita betul-betul, supaya kita tidak bergaul dengan orang fasik, supaya kita tidak bergaul dengan pencemooh. Karena hukuman jelas ditulis dalam firman Tuhan tadi bahwa orang-orang ini pasti akan mendapatkan hukuman. Saudara, jaga diri kita. Kalau kenal ya boleh, semua kita harus kenal dengan banyak orang. Tapi bergaul karib dengan orang fasik, dengan pencemooh akan membawa kepada kesesatan. Yang kedua, jika kita salah dalam bergaul, yang pertama tadi membawa pada kesesatan, yang kedua adalah akan merusak kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33 tadi berkata begini bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, kebiasaan baik kita akan rusak. Dan kita akan mengikuti kebiasaan buruk dari orang tersebut. Saudara, ada seorang yang membuat catatan begini. Orang itu sudah berumur 70 tahun dan dia membuat sebuah catatan. Dia hitung aktivitasnya, dia buat daftar kebiasaan-kebiasaan yang dia kerjakan setiap hari. Tidur itu 23 tahun. Kira-kira persentase dari kehidupannya adalah 32,9%. Bekerja 16 tahun, kurang lebih 22,8%. Nonton TV 8 tahun, 11,4%. Ini yang normal. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang sukanya sinetron. Jadi sepanjang hidupnya dihabiskan di depan TV nonton sinetron. Dari pagi sampai pagi lagi, mungkin kira-kira begitu. Kemudian makan, itu dia mencatat ada 6 tahun. Persentasenya kurang lebih 8,6%. Bepergian 6 tahun, persentasenya 8,6%. Bersantai 4,5 tahun, persentasenya 6,5%. Sakit itu 4 tahun. Persentasenya 5,7%. Berpakaian 2 tahun. Mungkin ada juga orang yang kalau berpakaian itu perlu persiapan lebih. Bisa jadi dia ganti-ganti baju. Sudah menyiapkan baju, dipakai, tidak srek, ganti lagi. Mungkin ada orang yang seperti itu sampai 5 kali ganti baju. Mungkin lebih dari 2 tahun kalau dihitung. Kemudian beribadah, ini yang paling memprihatinkan. Selama 70 tahun,
dia beribadah cuma setengah tahun. Kalau dihitung persentasenya 0,7%. Jadi dari orang yang usianya 70 tahun ini, dia mencatat ibadah itu persentasenya paling sedikit. Yang paling banyak itu adalah tidur dan bekerja. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara di rumah. Pernah tidak mencatat seperti ini? Dan pernahkah saudara merenungkan, kira-kira waktu Bapak Ibu Saudara itu paling banyak dihabiskan untuk apa? Saya berdoa, saya berharap kita semua punya waktu lebih banyak lagi untuk Tuhan. Beribadah, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan daripada nonton TV. Nah saudara, manusia itu tidak pernah bisa lepas dari kebiasaan. Kebiasaan itu ada kebiasaan yang baik dan ada juga kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan yang buruk. Orang bangun tidur, ada yang begitu bangun tidur langsung ke kamar mandi, buang air kecil. Ada orang yang begitu bangun tidur, molet-molet. Ada orang yang bangun tidur langsung teriak kopi. Tapi trennya sekarang hari-hari ini, orang itu punya kebiasaan baru. Bangun tidur langsung pegang handphone, bikin status, tangi turu, WK. Itu bangun tidur. Orang juga punya kebiasaan ketika dia bekerja. Dia biasa kerja buka toko jam 8. Atau dia biasa buka toko jam 7. Tutup jam 5 sore. Itu kebiasaan. Bekerjanya rajin atau tidak rajin. Pinter atau tidak pinter. Itu juga karena kebiasaan. Dibiasakan bekerja sejak muda. Kemudian cara berpakaian. Cara berpakaian kita ini juga karena kita kebiasaan. Ada orang yang cara berpakaiannya rapi. Ada orang yang cara berpakaiannya casual. Apa casual itu? Tidak terlalu resmi. Ada orang yang berpakaian bajunya dimasukkan. Sudah biasa begitu. Jadi pakai safari pun bajunya dimasukkan. Ada orang yang biasa bajunya itu dibuka. Kalau pakai baju, kancingnya dibuka. Sampai ke bawah, kelihatan udelnya. Ada orang yang cara berpakaiannya itu rapi. Kancingnya dikancing semua sampai ke atas. Kayak Maximo. Nah, ibadah juga begitu. Orang itu juga biasa beribadah. Ibadah itu juga ternyata kebiasaan. Kalau kita sudah biasa ibadah, melatih diri kita beribadah, maka kalau kita tidak ibadah rasanya ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Tapi ada orang yang tidak melatih dirinya beribadah, justru kalau beribadah itu siksaan. Siksaan. Ya saya bersyukur Bapak Ibu Saudara tetap beribadah. Haleluya. Di rumah masing-masing. Tetap semangat meskipun online. Ibadah itu juga kebiasaan. Ada orang yang ibadahnya biasanya pagi. Kalau datang sore itu rasanya tidak enak. Ada orang yang biasa datang ibadah sore. Kalau pagi ibadah rasanya tidak srek. Ya itu karena kebiasaan. Kemudian keputusan yang kita ambil itu juga tidak pernah lepas dari kebiasaan kita. Kemudian berkaitan dengan renungan firman hari ini, bergaul. Bergaul itu juga kebiasaan. Jadi ada orang yang biasa bergaul dengan kelompok-kelompok tertentu. Ada orang yang bergaul dengan orang-orang tertentu dengan karakter tertentu. Itu kebiasaan. Ada orang yang biasa bergaul dengan orang-orang yang suka miso-miso, suka maki-maki. Jadi kalau dia bergaul, bertemu dengan orang yang tidak suka maki-maki, itu rasanya tersiksa. Jadi pergaulan kita itu juga sebuah kebiasaan. Saudara, sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kita mungkin sudah diajar orang tua kita sejak kecil tentang hal-hal yang baik. Diajari berperilaku yang baik, diajari berkata-kata yang baik, diajari berpikir yang baik, diajari untuk berteman dengan cara yang baik. Tetapi kalau kita salah bergaul, maka semua kebiasaan baik kita yang sudah diajarkan orang tua kita sejak kecil itu jadi hilang, berganti dengan kebiasaan yang buruk. Kita itu akan menjadi sama dengan pergaulan kita. Kalau kita mau pinter, maka kita harus bergaul dengan orang pinter. Kalau kita mau berhasil dalam bisnis, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kita mesti bergaul dengan orang yang berhasil dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya. Kalau kita mau menjadi pemusik yang baik, kita bergaul dengan orang yang pintar musik, ngobrol tentang musik, trik-trik bermain musik yang baik. Kalau mau jadi petani, maka kita bergaul dengan petani yang sudah berhasil. Kalau kita mau bertani kemudian kita bergaul dengan pedagang, ya tidak cocok. Kalau berteman saja boleh, tapi kalau bergaul karib tidak cocok. Karena yang dibagikan ilmu perdagangan, bukan ilmu pertanian. Kalau mau bertumbuh secara iman kita, maka kita harus bergaul dengan orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, mari kita diingatkan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rupanya tidak ibadah itu juga dibiasakan. Ibadah itu dilatih, sedangkan tidak ibadah itu dibiasakan. Saya bangga dengan Bapak Ibu Saudara yang terus melatih diri untuk tetap beribadah di masa sukar. Meskipun ada orang-orang yang memang sudah malas untuk ibadah, justru kesukaran hari ini menjadikan mereka beralasan untuk tidak beribadah. Kita tetap semangat beribadah. Hal yang ketiga, jika kita salah dalam bergaul, yang pertama akan membawa kepada kesesatan, yang kedua merusak kebiasaan baik, yang ketiga membawa kepada dosa. Dosa dalam bahasa Yunani menggunakan kata hamartia. Hamartia artinya tidak tepat sasaran. Semua kita itu punya tujuan. Dan Tuhan sudah memberikan tujuan dalam kita, perintah-perintah yang tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak tepat melakukan firman Tuhan, maka kita berdosa. Kalau hidup kita ini tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka kita berdosa. Arti hamartia atau dosa adalah tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran melakukan perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, arti hamartia adalah melanggar atau melompati pagar dari perintah atau aturan Tuhan. Tuhan sudah memberikan perintah, Tuhan sudah memberikan aturan, tapi kita pelintir-pelintir supaya kita bisa melakukan sesuatu yang berdosa dan kemudian membenarkan diri kita. Saudara, pergaulan yang buruk, pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang salah bisa membawa kita kepada
dosa. Dosa itu tidak ujuk-ujuk. Dosa itu tidak tiba-tiba. Dosa itu pelan, tapi pasti. Pelan, enak, pelan, manis, pelan, sedap. Tapi tiba-tiba kita masuk dalam perangkap kebiasaan berbuat dosa. Dosa itu tiba-tiba membawa kita kepada maut. Mari kita waspada. Pergaulan yang salah bisa menggantikan kebiasaan kita untuk melakukan firman Tuhan. Nasihat dari orang-orang yang salah, nasihat orang fasik, nasihat pencemooh, itu bisa menggantikan nasihat firman Tuhan. Nasihat orang-orang benar, nasihat orang-orang yang rohani. Sehingga kita masuk dalam kebiasaan buruk yang ujung-ujungnya adalah berdosa. Kalau kita sudah biasa bergaul dengan orang fasik dan mengikuti nasihatnya, serta terjebak dalam kebiasaan buruk, maka jalan yang kita tempuh adalah jalan berdosa. Roma 6 ayat 23 berkata begini, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita jaga diri kita. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita jaga anak-anak kita supaya mereka memiliki pergaulan yang benar, pergaulan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab jika salah dalam pergaulan, maka akan membawa kepada kesesatan, merusak kebiasaan yang baik, dan membawa kita kepada dosa. Saudara, mari kita pahami bahwa pergaulan yang salah itu berbahaya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Mari kita membangun pergaulan yang benar, pergaulan yang sehat, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita diberkati untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar saat ini boleh termeterai di dalam hati kami. Bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, senang mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang berjuang mengatasi pandemi ini. Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin bangsa ini dan setiap orang yang bekerja untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat buat mereka. Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan kekuatan untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia berjuang sehingga pandemi ini dapat segera teratasi. Kami semua dapat beraktivitas kembali. Kami dapat bekerja dengan baik. Kami dapat beribadah dengan baik. Ekonomi dipulihkan. Sehingga bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan limpahkan dengan berkat-berkat. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Yang berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Di tempat mereka masing-masing. Tuhan juga tolong. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa bila kami semua bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan,
di masa sukar ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus sejak saat hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata, amin.